Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Cahyani dengan NIM 4012100031, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen produksi mulai pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14. Baik, di sini ada 9 materi. Yang pertama ada ruang lingkup manajemen produksi, yang kedua perencanaan dan jenis-jenis produksi, yang ketiga menganalisis proses produksi, yang keempat ada strategi manajemen produksi, dan yang kelima ada tujuan dan pengendalian manajemen produksi, yang keenam ada manajemen biaya produksi, yang ketujuh ada analisis kelayakan produksi, yang kedelapan ada pengelolaan risiko produksi, dan yang kesembilan ada etika dalam manajemen produksi, dan yang terakhir ada manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Baik, selanjutnya ada perencanaan dan jenis-jenis produksi. Nah, di sini perencanaan produksi adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian tersebut itu seperti memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, dan jenis-jenis barang yang akan diproduksi. Selanjutnya ada tujuan perencanaan produksi. Apa sih tujuan perencanaan produksi? Yang pertama itu ada memanfaatkan sumber daya yang efektif. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, aliran produksi yang stabil. Yang keempat, memastikan jumlah stok yang optimal. Yang kelima, menghasilkan kepuasan konsumen. Ada 5 jenis perencanaan produksi. Yang pertama dengan metode pekerjaan. Nah, metode pekerjaan ini adalah perusahaan berfokus pada produksi atau suatu produk yang pelaksanaannya dilakukan oleh seorang karyawan atau satu tim. Yang kedua ada metode batch. Nah, metode ini tuh barang diproduksi secara berkelompok, bukan secara individu, atau produksi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada metode aliran atau metode permintaan, yaitu metode perencanaan yang didorong oleh permintaan konsumen yang dihasilkan dari aliran unit yang terus-menerus melalui distribusi dan produksi. Yang keempat ada metode proses. Nah, metode proses ini maksudnya adalah proses berkelanjutan dapat dilihat dari aliran material yang terus-menerus pada jalur produksi. Ini pada umumnya produk yang telah selesai tidak dihitung sebagai unit diskrit. Yang terakhir ada metode produksi massal. Nah, metode produksi massal ini digunakan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, fungsi dari perencanaan produksi. Yang pertama adalah menjalin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, memantau dan mengontrol hasil produksi. Yang keempat, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategi. Selanjutnya ada tahap perencanaan produksi. Nah, yang pertama itu membuat proyeksi permintaan produk. Yang kedua, melakukan penentuan pilihan potensial produksi. Yang ketiga, melakukan pemilihan metode produksi. Yang keempat, melakukan pengendalian dan pemantauan produksi. Yang kelima, melakukan penyesuaian dan evaluasi. Proses produksi. Apa sih strategi proses produksi? Strategi proses adalah mengubah sumber daya yang ada dari bahan mentah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai guna. Nah,
Analisis proses adalah pendekatan sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan langkah-langkah dalam proses. Selanjutnya ada proses produksi industri. Yang pertama ada perencanaan dan perancangan. Nah, di sini kita memikirkan produk apa yang akan kita buat. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Nah, bahan apakah yang akan kita buat dalam produksi ini. Yang ketiga ada pengolahan. Nah, pengolahan di sini itu kita mengolah dari bahan mentah tadi menjadi produk jadi. Pengujian. Nah, di sini produk yang sudah jadi itu diuji apakah layak untuk dikonsumsi masyarakat. Yang kedua ada pengendalian kualitas. Nah, produk yang sudah jadi tadi apakah sudah sesuai kualitas yang kita inginkan. Yang keenam ada pengemasan. Nah, pengemasan di sini kita juga harus memperhatikan apakah sudah sesuai dengan pengemasan pada umumnya, seperti contoh ada tulisan halal atau tidak dan komposisinya seperti apa, terus ada tanggal kedaluarsanya juga. Yang ketujuh ada pendistribusian. Nah, ini pendistribusian adalah jika semuanya sudah selesai maka kita akan distribusikan kemanakah barang itu akan dijual. Yang kedelapan ada pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada tipe dan faktor proses produksi. Nah, ini dilihat dari segi faktornya. Yang pertama ada jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua mutu atau kualitas produk yang sesuai dengan syarat. Yang ketiga peralatan dan mesin yang ada. Sedangkan dilihat dari industri, yang pertama ada produksi terus-menerus. Yang kedua produksi terputus-putus. Yang ketiga produksi campuran. Selanjutnya ada strategi manajemen produksi. Nah, strategi produksi adalah rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan dengan aspek produksi. Jadi, strategi manajemen produksi adalah rencana terperinci yang dirancang untuk mengelola semua aspek dari proses produksi, perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian produksi. Tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Nah, di sini pentingnya pengendalian manajemen produksi adalah untuk memahami proses agar mewujudkan output yang sesuai dengan tujuan dan diminati konsumen. Pengendalian produksi adalah prosedur pemutakhiran dan tindakan koreksi atau teknik mengontrol untuk mencapai kinerja sesuai dengan rencana. Di sini ada keuntungan pengendalian produksi. Yang pertama ada memperlancar aliran sistem produksi. Yang kedua, pasokan bahan baku secara teratur dan tepat waktu. Yang ketiga, barang setengah jadi dan barang jadi. Yang keempat, mengurangi biaya langsung dan tidak langsung. Yang kelima, produksi efektif. Yang keenam, sumber daya efektif. Selanjutnya ada manajemen biaya produksi. Manajemen dalam produksi adalah penting karena membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses produksi. Nah, dengan analisis biaya produksi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan mengambil langkah-langkah berdasarkan fakta yang mendorong keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya ada 3 jenis biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah pengeluaran dana yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya untuk mengontrol dan mengoperasikan bisnis seperti biaya peraturan perusahaan, biaya organisasi, dan biaya terkait manajemen. Yang ketiga ada biaya penjualan. Nah, di sini ini semua pengeluaran untuk memastikan produk atau jasa yang bisa terjual seperti biaya listrik, biaya komunikasi, biaya gedung atau pabrik. Selanjutnya ada unsur-unsur biaya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga biaya produksi tak langsung seperti biaya bahan penolong, biaya perlengkapan pabrik, biaya gaji mandor, biaya servis mesin, dan lain-lain. Yang keempat ada biaya komersial. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan produk jadi termasuk biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya umum. Yang kelima ada biaya penjualan. Biaya ini yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan penjualan produk seperti gaji bagian penjualan, biaya iklan, dan yang lain. Yang terakhir ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini dikeluarkan dalam kelancaran administrasi perusahaan secara umum seperti biaya listrik, telepon kantor, biaya sewa gedung, dan lainnya.
Selanjutnya ada analisis kelayakan produksi. Studi kelayakan adalah kegiatan yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bisnis yang akan dioperasikan untuk menentukan apakah bisnis layak untuk dilaksanakan. Sedangkan analisis kelayakan produksi merupakan aspek yang berkaitan dengan proses produksi atau pembelian barang dan jasa. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka pengusaha juga harus menggunakan teknik produksi yang terorganisasi dengan baik. Ada tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, melakukan pengolahan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima, memberikan rekomendasi. Yang keenam, pelaksanaan. Setelah itu ada analisis aspek produksi. Yang pertama, lokasi operasi. Yang kedua, jumlah yang dimanipulasi. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Yang keempat, bahan baku dan bahan penolong. Yang kelima, tenaga kerja. Dan yang keenam, tata letak. Tujuan dari analisis kelayakan usaha, yang pertama ada menghindari risiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan jumlah dana yang dibutuhkan, yang ketiga memudahkan penyelesaian pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, yang kelima memudahkan pengendalian. Aspek analisis kelayakan usaha itu ada 5. Yang pertama aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, yang terakhir ada aspek ekonomi dan budaya. Pengelolaan risiko produksi. Risiko adalah kejadian-kejadian yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko muncul karena adanya unsur ketidakpastian di masa depan, penyimpangan, kejadian yang tidak diharapkan atau tidak terwujudnya harapan. Dalam menerapkan manajemen risiko ini dibutuhkan proses agar penerapannya berjalan secara efektif. Tujuan dari mengelola risiko ini adalah untuk meningkatkan keunggulan pemimpin dalam mengelola perusahaan, di mana seorang manajer dituntut untuk meminimalkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi dan perasaan semata, serta meningkatnya keterampilan dalam menggunakan alat analisis yang moderat untuk meminimalkan risiko. Ini ada macam-macam risiko. Yang pertama ada risiko dinamis. Risiko dinamis ini di mana sebuah risiko ini terjadi karena adanya perkembangan perekonomian. Dalam risiko dinamis ini terdapat 3. Yang pertama ada risiko manajemen. Risiko manajemen ini berkaitan dengan keputusan strategis, operasional, keuangan, dan lainnya. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar ini seperti risiko terkait dengan perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, harga saham, atau harga komoditas. Yang ketiga ada risiko akibat inovasi. Risiko akibat inovasi ini seringkali melibatkan pengenalan produk baru, proses baru, atau model bisnis baru yang dapat membawa dampak positif. Yang kedua ada risiko statis. Risiko statis ini yang berkaitan dengan kondisi perekonomian yang statis. Dalam risiko statis ini terdapat 2 macam risiko. Yang pertama risiko murni. Risiko murni itu terdapat seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Yang kedua ada risiko spekulatif. Di dalamnya ini seperti risiko aset fisik atau risiko karyawan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama ada menjamin keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua memberikan rasa aman bagi perusahaan. Yang ketiga mendorong pertumbuhan perusahaan. Yang keempat memenuhi tanggung jawab sosial karyawan. Yang kelima mencapai efisiensi dan efektivitas biaya dalam mengelola risiko. Selanjutnya ada etika dalam manajemen produksi. Etika adalah prinsip dan nilai yang menegaskan perbedaan antara pelaku benar dan salah. Etika dalam manajemen produksi merupakan prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar salahnya dalam proses produksi. Tujuan penerapan etika dalam manajemen produksi ini adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Ada 4 fungsi SDM. Yang pertama ada perencanaan dan perekrutan. Yang kedua pengembangan dan pelatihan. Yang ketiga motivasi dan kesejahteraan. Yang keempat membangun hubungan yang baik dengan pekerja dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Selanjutnya ada larangan pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Yang pertama tidak mematuhi standar peraturan perundang-undangan. Yang kedua tidak konsisten dengan isi bersih atau berat bersih. Yang ketiga tidak sesuai dengan ukuran timbangan. Yang keempat tidak memenuhi informasi yang tertera pada barang dan jasa. Selanjutnya ada strategi manajemen produksi. Yang pertama peran agregat, yang kedua manajemen persediaan, yang ketiga penjadwalan produksi, yang keempat pengendalian kualitas, dan yang terakhir ada pemeliharaan mesin dan peralatan produksi agar tetap dalam kondisi prima. Selanjutnya ada peran SDM. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua tenaga ahli, yang ketiga pengusaha, yang keempat pemimpin, yang kelima produsen, dan yang terakhir ada konsumen.
Manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Manajemen kinerja adalah suatu proses pengolahan kinerja atau hasil kerja. Pelaksanaan manajemen kinerja ini didasari oleh perusahaan yang bertujuan untuk adanya kesepakatan dan kerjasama, adanya komunikasi dua arah, dan terjadi umpan balik. Ada 3 manfaat manajemen kinerja. Yang pertama, bagi organisasi. Nah, manajemen kinerja ini membantu organisasi menyesuaikan tujuan dengan tim atau individu, meningkatkan kinerja, meningkatkan motivasi pekerja, atau meningkatkan komitmen. Yang kedua, bagi manajer, manajemen kinerja dapat membantu memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan pelaku, memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik, memperbaiki kinerja tim dan individu. Yang ketiga, manfaat bagi individu. Manfaat manajemen kinerja membantu orang dengan membuat peran dan tujuan menjadi jelas, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu dalam mengembangkan kemampuan dan kerjasama. Ada 3 tahap manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan kinerja. Yang kedua, pelaksanaan kinerja. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Selanjutnya ada teori motivasi manajemen kinerja. Yang pertama itu menurut Maslow, yaitu ada 5. Yang pertama psychological needs, yang kedua safety needs, yang ketiga belonging needs, yang keempat extreme, yang kelima self-actualization. Sedangkan menurut Aldo Friends, yang pertama psychological, yang kedua safety dan security, yang ketiga love atau sosial, yang keempat ada extreme, dan yang kelima ada self-actualization. Evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi produksi ini sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menetapkan standar yang jelas. Yang kedua ada faktor evaluasi produksi. Yang pertama ada reputasi produk dan tanggung jawab perusahaan. Yang kedua kehandalan. Yang ketiga fitur tambahan. Yang keempat kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima kemampuan memberikan pelayanan. Yang keenam daya tahan. Yang ketujuh estetika. Dalam pengendalian produksi ini adalah untuk manajemen yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa kualitas produk dan layanan tetap sesuai dengan rencana. Persyaratan dari pengujian produksi ini yang pertama adalah pendekatan sistem, yang kedua data normatif, yang ketiga perusahaan riset yang sama, yang keempat uji lingkungan nyata, yang kelima variabel kritis, yang keenam populasi sampel yang relevan, yang ketujuh tindakan konservatif. Sedangkan kegunaan dari pengujian produksi ini yang pertama meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan, yang kedua mengukur kedaluarsa, yang ketiga produksi lebih baik daripada produk pesaing, yang keempat memberikan saran mengenai harga, nama merek, dan kualitas kemasan, yang kelima memberikan gambaran konsumen, yang keenam memantau kualitas produksi. Selanjutnya ada pihak yang berperan dalam pengujian produksi ini. Yang pertama pemerintah, yang kedua organisasi konsumen, yang ketiga ada perusahaan. Tujuan dari pengujian produksi ini yang pertama ada mematuhi peraturan dan persyaratan kontrak, yang kedua menentukan efisiensi biaya produksi, yang ketiga memastikan produk memenuhi standar, yang keempat menyelesaikan permasalahan, yang kelima sebagai dasar komunikasi, yang keenam menentukan kesesuaian produksi, yang ketujuh sebagai bukti dalam proses hukum. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.